Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada para bapak ibu pemirsa yang ada di rumah. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri Damayati dan rekan saya Ahmad. Nah, kembali lagi hadir di acara Arafah Mina Fest dengan tema Gebiar Promo Spesial Isra Mi'raj. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada para bapak ibu pemirsa yang sudah meluangkan waktunya untuk menyaksikan acara pada malam hari ini. Nah, sebelum kita masuk nih bapak ibu, jangan lupa untuk follow IG Arafah Mina @arafahmina umroh haji, dan jangan lupa untuk klik like dan share karena akan ada informasi-informasi yang bermanfaat dan menarik untuk bapak ibu pemirsa yang ada di rumah. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Mas Ahmad. Ya, saya betul namanya Ahmad, tapi kurang benar panggilannya, sebutannya kurang benar. Nah, gimana itu kalau benarnya, Mas? Jadi dalam ejaannya itu saya bernama Alif Ha Mim Dal. Oke. Jadi bacaannya itu harus Ahmad. Ahmad. Karena itu kol-kolan Mbak Adelia. Oke, baik, kita ulangi lagi. Coba kayak ulang, gitu ya. coba ulang. Baik. Nah, di sini sudah ada Mas Ahmad. Nah, betul. Saya noleh kalau panggilannya benar. Oh, kalau bukan Mas Ahmad nggak noleh. Nggak noleh. Oke, baik. Kalau begitu nih Mas Ahmad. Nah, ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Kalau hari ini saya baik, Mbak Adelia. Baik, alhamdulillah ya. Gitu. Karena Mas Ahmad ini harus baik karena saya ini lagi kepo, Mas Ahmad. Perihal apa itu, Mbak Adelia? Nah, ini saya ingin mendapatkan informasi yang bermanfaat pulang dari Arafah Mina Fest ini karena narasumbernya sangat-sangat berkualitas loh. Baik, kalau begitu Mas Ahmad, ini kan masih dalam acara suasana Isra Mi'raj gitu kan, Mas Ahmad. Nah, Isra Mi'raj sendiri merupakan peristiwa yang sangat luar biasa gitu kan, karena efeknya sangat berdampak besar bagi umat Islam khususnya. Nah, seperti yang sudah sebelumnya bahwa sudah dijelaskan Isra Mi'raj seperti apa. Nah, untuk Mas Ahmad sendiri, apa sih definisi dari Isra Mi'raj itu sendiri? Kalau saya sendiri memaknai Isra Mi'raj itu adalah wisata rohani. Oke. Kenapa kok wisata? Karena itu suatu perjalanan rekreasi, tapi bukan mencari hiburan. Wisata rohani di sini adalah Isra, perjalanan di malam hari, di mana saat-saat orang sedang tertidur, itu Nabi diperjalankan oleh Allah. Malam-malam sendirian, nggak bawa teman, nggak bawa kerabat, sendirian, spesial, VIP. Banyak sekali V-nya, saking spesialnya. Ini spesial sekali Mbak Adelia. Oke. Diperjalankan malam-malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu namanya Isra, perjalanan malam. Lalu Mi'raj, terbang ke langit berlapis-lapis hingga ke Sidratil Muntaha, bertemu dengan Allah di sana. Baik, seperti Isra saya Mi'raj. simpulkan, ini Isra Mi'raj itu merupakan perjalanan singkat gitu kan. Singkat ya? sekali, betul. Singkat sekali Singkat dari baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi SAW wasallam. gitu kan. Jadi perjalanan singkat ini gitu kan, pasti Allah itu tidak melakukan seruan itu semata-mata, pasti ada hikmah. Betul. Ada makna, ada tujuan di balik seruan itu. Nah, menurut Mas Ahmad, apa sih hikmah di balik perjalanan Isra Mi'raj ini? Kalau saya boleh menelaah Mbak Adelia, dan kalau boleh saya terang-terangan membahas ini butuh waktu 7 jam 14 menit. Wah, lama sekali ya Mas Ahmad ya. Tapi saya coba ambil yang singkat-singkatnya saja. Betul. Kecil-kecilnya saja. Isra Mi'raj dan hikmah. Apa hikmah di balik Isra Mi'raj? Itu kan pertanyaannya tadi. Betul. Maka saya jawab Mbak Adelia. Ya, jawabannya adalah kenapa Allah memberikan Isra Mi'raj kepada Nabi Muhammad? Yang pertama, hikmahnya untuk menghibur. Karena sebelum ada peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad pernah berdakwah ke Taif, dan di sana itu tidak diharapkan, tidak sesuai dengan keinginan Nabi. Nabi berdakwah ingin mengajak kepada kebenaran. Ngajak kebenaran, enggak mau orang Taif itu. Siapa ini mentang-mentang orang baru ngajak-ngajak ke hal yang aku enggak suka, dilempar sama batu sampai berdarah, sampai sandalnya itu merah, bukan cat tapi darah. Saking banyaknya darahnya Nabi Muhammad. Sedih Nabi Muhammad, dihibur sama Allah. Hambaku engkau lulus, diuji oleh aku, tidak mengeluh, sabar sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diisrokan. Itu berangkat malam-malam Mbak Adelia. Semua orang sedang tidur. Ya kan? Tidur, semua orang tidur, Nabi Muhammad diberangkatkan sendirian. Sampai diriwayatkan itu Nabi Muhammad berdiri dari tempat pembaringannya itu, balik lagi masih hangat tempat pembaringannya.
Coba bayangkan, kalau kita tengah malam kebelet pipis, aduh ya, tidur di tikar, kita berdiri, balik lagi, masih hangat tikar kan? Masih hangat. Tandanya sangat sebentar sekali. Dan itu Nabi Muhammad, tempat pembaringannya waktu kembali masih hangat. Itu nggak tahu berapa menit, berapa jam. Intinya sangat singkat di malam itu, malam yang sama. Hikmah yang kedua adalah orang-orang sekitar kaget. Ini bukan main-main. Kita saja dari Surabaya ke Jakarta butuh waktu berjam-jam. Itu pun naik kendaraan teknologi canggih. Zaman itu nggak ada sepeda motor, nggak ada mobil. Nggak ada mas. Naik apa waktu itu mas? Betul. Apa singkat sekali? Namanya itu buroko. Buroko. Definisinya saja buruk itu artinya secepat kilat, sambaran kilat. Cepat sekali Mbak Adelia. Kalau misal saya menunggangi dari sini, satu detik kemudian saya langsung jauh di Afrika Selatan langsung. Saking cepatnya Mbak Adelia. Cepat sekali. Oke. Berarti nggak kayak kita naik sepeda motor yang badannya besar gitu ya? Aduh, apalagi pakai yang itu Mbak Adelia. Capek ya mas ya. Capek. Kadang pegel juga paha kan. Kalau naik apa tadi? Buruk. Nggak capek. Nggak capek, nggak pakai mampir ke pom bensin, nggak ada, nggak perlu. Jadi buruk itu ciri-cirinya lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada keledai. Saya juga nggak bisa membayangkan itu seperti apa. Itu rupawan sekali. Rupawan sekali. Buruk. Hikmah yang kedua, orang-orang kaget. Loh, kok bisa secepat itu? Padahal di sana itu peristiwa saat itu terjadi, Islam sedang anyar-anyarnya. Sedang tren-trennya, sedang baru-barunya. Dilalah kaum muslim masih sedikit, kok ada peristiwa itu, kaget. Nah, inilah hikmah kedua, menguji keimanan para kaum muslimin itu. Tidak sedikit yang mendal. Awalnya masuk Islam, keluar lagi. Tapi tidak sedikit juga yang tambah iman. Oh iya, aku tidak ragu dengan Nabi Muhammad. Berbondong-bondong tetap enggak keluar dari Islam, tetap teguh pendiriannya masuk Islam. Hikmah kedua. Hikmah yang ketiga, Allah mengundang hambanya itu tidak serta-merta, tidak ada tujuannya. Pasti kalau undangan itu ada yang dibahas, dan di sana pembahasannya adalah perintah sholat. Itu Mbak Adil. Perintah sholat. Jadi sholat ini sangat penting gitu ya mas bagi umat Islam gitu, karena katanya orang-orang sholat itu adalah tiang agama gitu kan, tiang agama. Jadi saya memproyeksikan bahwa rumah kalau nggak ada tiangnya pasti roboh. Sama kayak kalau misalnya kita nggak ada pedoman hidup seperti sholat, itu pasti akan tersesat kita jalannya. Seperti itu. Nah, Mas Ahmad, kenapa sih kok disebut tiang agama? Kenapa nggak atap agama gitu loh, Mas Ahmad? Ya seperti tadi Mbak Adila sampaikan, bahwa kalau kita punya rumah nggak ada tiangnya ya roboh. Maknanya rumah itu sia-sia, nggak disebut rumah. Nah, sama seperti dengan itu, sholat itu tiang agama. Kalau nggak ada sholat, agamanya runtuh. Jadi nggak punya agama. Nah, seperti ini Mbak Adelia. Sholat, kenapa kok disebut tiang agama? Boleh saya jabarkan ya lebih telah, karena kan ini pemirsa banyak yang nonton kan. Dan betul kata Mbak Adelia tadi, harus di-share kan acara ini. Betul, harus di-share karena bermanfaat sekali tentang Isra Mi'raj dan sholat, keterkaitan dengan sholat. Kenapa sholat disebut dengan tiang agama? Karena kita orang Islam itu rukunnya ada 5 Mbak Adelia. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini rukun Islam, tapi bukan rukun Muslim. Nah, ini saya mengutip dari Syekh Mutawalli Sya'rawi. Beliau pernah berceramah, dalam ceramahnya, kita dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa atau tidak selalu bisa melakukan zakat. Karena zakat dikhususkan bagi yang mampu. Kalau kita miskin, sudah lepas zakat ini. Kalau kita berpergian, kalau kita sakit, sudah lepas hukumnya puasa ini. Kalau kita tidak mampu, tidak ada dana, sudah lepas haji ini. Maka dari 5 rukun Islam ini, yang setiap hari kita lakukan berulang-ulang adalah sholat. Kalau syahadat seumur hidup 1 kali sudah cukup. Jadi 5 ini rukun Islam yang setiap hari selalu kita lakukan ulang-ulang, hanya sholat. Tidak ada alasan sakit, tidak ada alasan perjalanan, tetap harus sholat. Sakit gak bisa berdiri, sholat duduk. Bisul besar di pantat, gak bisa duduk, sholat berbaring. Iya, gak ada praynya kecuali wanita haid. Betul. Nah itu dia, jadi itulah sholat. Dan di dalam sholat itu Mbak Adelia mencakup semua rukun lainnya. Sholat, di dalamnya ada syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rukun pertama, rukun Islam sudah ada dalam sholat. Yang kedua, zakat.
Apa itu zakat? Zakat itu adalah mengeluarkan sebagian harta kita. Sedangkan harta kita didapat dari bekerja. Dan bekerja kita itu meluangkan waktu. Sedangkan sholat langsung mengambil dari sumbernya, meluangkan waktu. Ibaratkan zakat meluangkan harta, di mana harta ini kita sumbernya dari bekerja. Bekerja ini memakan waktu, sholat langsung mengambil dari waktunya. Maka sholat adalah zakatnya waktu. Nah, ya kan? Iya. Yang ketiga, apa tadi? Puasa. Kalau puasa syariatnya dilarang makan, minum, berhubungan suami istri. Kalau di dalam sholat ada puasa bahkan melebihi daripada larangan-larangannya dalam Ramadan. Tidak boleh bicara, tidak boleh noleh, tidak boleh makan minum, tidak boleh tidur. Maka lebih banyak rintangannya atau larangan-larangannya daripada puasa di Ramadan. Berarti dalam sholat juga ada puasa. Yang kelima, haji. Kita waktu sholat itu menghadirkan hati ini ke Baitullah, menghadirkan hati ini untuk menuju ke rumahnya Allah. Maka dalam sholat ada haji. Itulah kenapa sholat disebut tiang agama. Satu sholat saja sudah mencakup 5 rukun Islam. Kalau begitu sungguh luar biasa gitu ya informasi yang diberikan dari Mas Ahmad. Jadi kalau saya simpulkan ini berarti sholat sudah mencakup semuanya. Mencakup ya, semuanya. Makanya ada yang bilang kalau nggak sholat maka nggak sah Islamnya. Rukun Islam, rukun Mbak Adelia. Rukun itu adalah sesuatu yang harus dilakukan, kalau nggak dilakukan nggak sah. Misal rukun wudhu. Rukun wudhu itu kan salah satunya membasuh muka. Kalau kita nggak membasuh muka, nggak sah wudhunya. Rukun Islam harus sholat. Kalau nggak sholat, nggak sah Islamnya. Nah, itu Mbak Adelia. Berarti sholat itu sangat wajib gitu ya. Betul, intinya itu kesimpulannya Mbak Adelia. Wajib. Wajib gitu kan, Makanya. hukumnya nggak boleh ditawar-tawar. Kalau mau sholat udah waktunya sholat harus sholat ya Mas Ahmad ya. Ya. Nah baik, kembali lagi tadi di Isra Mi'raj nih Mas Ahmad, saya mau tanya lagi nih. Tadi kan Isra Mi'raj itu merupakan perjalanan gitu kan. Nah, dari Nabi Muhammad ke Masjidil Haram, Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, kenapa Mas kok 2 masjid itu gitu yang dipilih gitu Iya. kan? Kenapa nggak Masjid Agung di Surabaya yang deket gitu loh, Mas? Betul, kalau saya boleh request juga kenapa kok nggak di masjid dekat rumah. Makanya ya kan. Tapi ternyata memang itu adalah pilihan Mbak Adelia. Masjidil Haram adalah masjid satu-satunya di muka bumi pertama kali. Lalu yang kedua adalah Masjidil Aqsa, dan dua-duanya ini adalah masjid mulia, masjidnya para nabi memang. Jadi itulah kenapa Allah memilih Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Tentu pilihan ini tidak main-main. Tentu memang banyak sekali keutamaan-keutamaan ketika kita bisa beribadah di tanah suci Masjidil Haram, di tanah suci di Mekah. Siapa yang beruntung bisa sholat di sana, maka itu suatu keberuntungan yang besar sekali Mbak Delia. Karena bisa sholat di rajanya masjid di sana itu. Baik, kalau Beda. vibrasinya beda. daripada kita sholat di rumah gitu kan. Beda. Sangat beda sekali ya. Iya. Nah, keistimewaannya nih Mas Ahmad di masjid, sholat di masjid tersebut gitu kan, atau dari pahalanya atau seperti apa? Gak usah kita ngomongin pahala dulu lah. Dari suasananya saja sudah sangat beda Mbak Adelia. Kita sholat sendirian di rumah pakai sajadah, kumus-kumus pisan sajadah, nggak dicuci. Beli lagi dong Mas. Makanya wis butek, wis keriput-keriput ya kan. Kita sholat sendirian di rumah, yang kita lihat cuma sajadah aja ya kan, gambarnya Ka'bah tapi pencong-pencong ya kan, karena udah gak dicuci. Pencong-pencong, suasananya beda, ngantuk, kadang-kala ongap-angop ya kan. Curhat ya Mas. Makanya kalau sholat di masjid mendingan ada teman banyak. Tapi bagaimana kalau sholat di Masjidil Haram yang orangnya banyak sekali Mbak Adelia? Itu setiap saat tidak pernah sepi, ada jutaan warga muslim sedunia ke sana. Bagaimana Allahu Akbar, menangis Mbak Adelia. Dari segi suasananya saja. Apalagi dari segi pahala. Sholat di sana 1 rakaat sama seperti 100.000 rakaat. Siapa kita bisa sholat di sini sehari semalam? Anggaplah 24 jam kita nganggur lah, nggak kerja dunia, nggak ngurus dunia sama sekali, sholat terus nggak akan nyampe. Tetap nggak nyampe. Nggak nyampe. Lah di sana 1 rakaat saja sudah 100.000. Betapa beruntungnya orang yang bisa ke sana Mbak Adelia.